apa yang mereka lihat, tidak ada jalan, tidak ada kesempatan lagi, tidak ada kemungkinan lagi. Tapi terkadang Tuhan seperti itu, membuat kita terlihat tidak ada jalan, terlihat tidak mungkin lagi. Hal itu adalah kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Ada kebaikan Tuhan, amin. Yuk, sebelum kita melangkah untuk jalani hari ini, saya ajak kita mengawali semuanya dengan perkataan Tuhan yang ada mujizat, ada kuasa. Pagi ini kita akan bahas tentang mengalahkan apa mungkin. Karena pertanyaan ini seringkali timbul di hari-hari hidup kita ketika ada masalah. Pertanyaan keraguan, apa mungkin? Apa mungkin sakit saya bisa sembuh? Sedangkan dokter bilang gak ada obatnya. Apa mungkin saya panjang umur, sedangkan sakit saya bertambah parah? Apa mungkin utang saya bisa lunas? Saya baru saja di PHK. Apa mungkin saya dapat pekerjaan? Lowongan pekerjaan sedang sulit. Apa mungkin? Apa mungkin? Apa mungkin? Pakai kekuatan kita mungkin sangat sulit, tidak mungkin. Keterbatasan kita bukan berarti membatasi Tuhan. Keterbatasan kita tidak bisa membatasi Tuhan. Pertanyaan ini, apa mungkin? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Yuk kita lihat Zakaria 4 ayat yang ke-6. Alkitab bilang seperti ini, maka berbicaralah ia. Katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tapi bersama Roh Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu yang terbatas, keperkasaanmu yang terbatas, tapi dengan Roh Tuhan. Ingat Elia, manusia biasa, sama seperti kita. Kita perjanjian baru menulisnya seperti itu. Tetapi dia telah mengalahkan 450 Nabi Baal bersama Roh Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kehebatannya. Ingat Daud, masih muda, tidak punya pengalaman berkelahi atau pengalaman perang, nggak pernah belajar perang. Bahkan ketika menggunakan baju perang, dia tidak terbiasa, tidak punya pengalaman, masih muda, melawan Goliat yang tinggi besar, pahlawannya orang Filistin, yang punya kemenangan banyak mungkin dalam peperangannya, punya pengalaman banyak melawan musuh. Sedangkan Daud berbanding terbalik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Goliat. Tapi mengalahkan Goliat dengan Roh Tuhan, bersama Roh Tuhan. Bersama kekuatan kita terbatas, bersama Roh Tuhan tidak terbatas. Tuhan ahlinya mengubah situasi yang tampaknya tidak ada harapan, tapi Tuhan membalikkan keadaan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan tidak membutuhkan kekuatan kita yang besar untuk mengubah situasi. Tuhan, Roh-Nya penuh kemuliaan, penuh kuasa. Dia bisa mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik, mendatangkan kemenangan buat kita. Sehingga buat kita hari ini tidak ada ruang untuk kata apa mungkin, tapi ruangnya untuk kata semua bersama Tuhan menjadi mungkin. Ada faktor Roh Tuhan di hidup kita. Ingat, ada faktor Roh Tuhan. Jika pemain bola yang jago, wajar tim sepak bolanya menang, wajar negaranya menang. Ada faktor salah satu pemain disebut. Mungkin untuk Argentina ada faktor Messi di sana. Ada faktor Ronaldo untuk Portugal. Ada faktor mungkin Mbappe untuk Prancis di Piala Dunia yang lalu. Ada faktor, tapi di hidup kita ada faktor Roh Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Kealamian yang kita punya, kekuatan alami yang kita punya terbatas. Dunia mungkin berkata tidak mungkin, tapi ketika dunia berkata tidak mungkin, Tuhan berkata, nah ini dia kesempatannya. Nah ini dia satu momen,
Satu terobosan. Kasih Tuhan bisa dinyatakan, mengubah segalanya dalam hidup kita. Kuncinya adalah kita mempercayai, meyakini ada kuasa supranatural Tuhan yang bisa mengatasi apa yang tidak teratasi. Ingat dalam kisah bangsa Israel. Mereka keluar dari perbudakan. Tiba-tiba Firaun berubah pikiran. Tadinya Firaun melepaskan mereka. Sekarang Firaun mengejar mereka bersama dengan tentaranya. Memerintahkan tentara Mesir mengejar mereka. Mereka berjalan ke arah laut. Dan kemudian Firaun bahkan mengejek bahwa mereka salah jalan. Apa yang mereka lihat, tidak ada jalan. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kemungkinan lagi. Tapi terkadang Tuhan seperti itu. Membuat kita terlihat tidak ada jalan, terlihat tidak mungkin lagi. Hal itu adalah kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dipikir oleh bangsa Israel, mereka salah jalan. Karena Firaun juga berkata salah jalan. Dan tentaranya sudah semakin dekat. Dipikir mereka bahwa mereka akan binasa. Tapi yang terjadi kebalikannya ketika Musa berseru kepada Tuhan. Ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita melibatkan faktor Tuhan, ada faktor Tuhan di hidup kita, maka apa yang kita pikir kebinasaan, bangsa Israel pikir kebinasaan, ternyata Tuhan mempersiapkan untuk memperlihatkan kemuliaannya. Ketika engkau berpikir nggak ada jalan lagi, nggak ada kemungkinan lagi, apa mungkin, justru lewat hal itu, Tuhan sedang siapkan ketika engkau libatkan Tuhan. Ada faktor Tuhan di hidupmu. Mempersiapkan kemuliaannya, berkatnya, jalannya, mujizatnya buat kita. Amin. Terkadang bahkan kita merasa Tuhan lama menolong. Sudah deadline, sudah di ujung. Karena orang Israel setelah melihat lautnya dibelah, mereka lari menyeberang ke seberang. Waktu mereka lari menyeberang ke seberang, tahukah saudara, tentara Mesir juga ikut menyeberang, ikut masuk ke laut yang dibelah itu. Dan sepertinya mereka semakin dekat dengan kebinasaan. Maksud saya bangsa Israel, semakin dekat untuk bisa ditangkap oleh tentara Mesir. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kita berpikir, Tuhan lama banget, Tuhan terlambat, udah semakin dekat, saya bisa hancur, saya bisa binasa. Dan ternyata ketika mereka sampai di seberang, tentara Mesir dalam sekejap mata dikubur di laut Tiberau. Apa yang mereka lihat, kesulitan yang mereka lihat, tantangan yang mereka lihat dalam sekejap mata hilang. Dan Tuhan memberi yaitu kelegaan, Tuhan memberi jawaban. Kadang kita berpikir Tuhan lambat-lambat. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Seperti yang dianggap orang, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lambat-lambat. Tuhan sedang menanti harapanmu semakin bold. Teriak keyakinanmu semakin kuat. Janjinya bukan semakin jauh, janjinya semakin dekat. Pertolongannya bukan semakin lama, semakin dekat engkau dengan pertolongan Tuhan. Tuhan ahlinya mengubah tantangan menjadi jawaban. Mujizat Tuhan sediakan buat orang-orang yang punya iman. Alkitab bilang Matius 17 ayat 20. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, pindah ke sini. Dan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Tuhan ahli mengalahkan tantangan. Ketika kita melihat kisah Daud mengalahkan Goliat, Elia mengalahkan 450 Nabi Baal, Lazarus bahkan mengalahkan bersama Yesus, ada roh Yesus, ada roh Tuhan di sana. Mengalahkan kematian, dibangkitkan dari kematian. Pesan Tuhan sangat jelas. Pesan Tuhan sangat jelas. Kalau kita berkata hari ini di tengah tantangan masalah, apa mungkin saya lolos? Pesan Tuhan sangat jelas. Keterbatasanmu tidak membatasi Tuhan. Bukan dengan kuat gagahmu, tapi bersama roh Tuhan.
Dia suka menyatakan kuasanya. Dia suka menyatakan mujizatnya. Apa mungkin saya sembuh? Bersama Tuhan, engkau sembuh. Apa mungkin hutang saya lunas? Bersama Roh-Nya, Dia menuntun kita melihat pembebasan ikatan finansial yang mungkin mengikat, utang-utang yang mengikat. Kita dibebaskan dari utang-utang kita. Bersama Tuhan, punya masa depan yang indah. Bersama Tuhan, bersama Tuhan. Jangan biarkan tantangan membuatmu putus asa dan berkata apa mungkin. Biar tantangan mengingatkanmu. Itu adalah satu kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kemuliaannya, kebaikannya. Ketika ada faktor Roh Tuhan di hidup kita. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa yang menyaksikan Morning with the Word. Tapi percayalah pagi hari ini di hidupmu ada faktor Roh Tuhan. Sama-sama bilang ada faktor Roh Tuhan dalam saya. Dan siap-siap engkau lihat sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan buat engkau mengalaminya. Terus maju dalam Tuhan. Kita akan renungkan perkataan ini sepanjang hari ini. Kita akan melangkah dengan berani sepanjang hari ini. Mari ambil waktu kita renungkan firman Tuhan. Mari saya ajak setiap kita naikkan syukur, datang di hadapan Tuhan. Jika engkau bisa tutup mata, mungkin tutup matamu dan bilang terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu. Engkau mengingatkan kami setiap kali perkataan apa mungkin muncul di pikiran, di hati kami. Hari ini kami sadar, jika kami lihat kekuatan kami, keterbatasan kami, timbullah perkataan itu, apa mungkin. Tapi jika kami ingat bersama Roh Tuhan, ada Roh Tuhan, maka kami percaya ada faktor Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan. Semua menjadi mungkin. Bahkan di atas mungkin, hal besar, hal luar biasa, kami akan lihat. Bersyukur buat firman-Mu, berkati anak-anak-Mu pagi ini, melangkah dengan berani, melangkah hadapi tantangan masalah yang mereka hadapi dengan pengharapan. Dan kami percaya ketika kami beriman, maka Tuhan jawab iman kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, buka jalan buat yang butuh jalan keluar, jamah setiap pribadi, pulihkan rumah tangga yang sedang dalam masalah, buka jalan buat masa depan anak-anak muda yang sudah lulus kuliah dan butuh pekerjaan. Beri mereka pekerjaan, bahkan beri mereka bisa buka bisnis, buka usaha, jadi orang besar, punya masa depan yang hebat. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Kemuliaan, kebesaran, kejayaan, hormat, pujian, selama-lamanya buat Yesus, yang ajaib, yang perkasa, yang mulia. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tulis di kolom komentar apa yang jadi responmu, biarlah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Dan jika engkau diberkati dengan program Morning with the Word di pagi hari ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu, agar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Selamat pagi, Tuhan berkati setiap kita, semua mungkin bersama Tuhan. God bless you, see you.